Apa, kalian, Long Kun En memiliki wajah yang bodoh. Ekspresi seluruh orang hampir sepenuhnya terdistorsi. Dia tidak percaya dengan 4 siswa di depannya, hanya dalam 1 hari, dia mendapatkan hasil yang tidak bisa didapatkan banyak siswa dalam waktu setengah tahun. Saya bahkan tidak percaya bahwa 4 murid yang luar biasa seperti itu akan datang dari tangan saya sendiri. Aku tidak bermimpi, kan? Aku, Long Kun, benar-benar bisa membawa siswa berprestasi. Su Yang menepuk bahu Long Kun dengan penuh simpati, "Guru, jangan sombong, percayalah pada diri sendiri, orang akan selalu membuat kemajuan." Long Kun dengan patuh tampak seperti seorang siswa dan mengangguk di bawah kenyamanan guru Su Yang. "Saya menerima merek itu. Anda telah melewati level pertama. Persiapkan diri Anda. 5 hari kemudian, saya akan berkumpul di sini dan bersaing untuk 5 tempat dengan duri di tangan saya. Kali ini Akademi Seni Bela Diri di bawah. Pemberitahuan baru adalah ini bukan lagi pertarungan tunggal, tetapi pertarungan 5 lawan 5 kompetitif. Ada tim 5 orang di masing-masing dari 300 menara batu, dan 6 putaran berturut-turut. Selama Anda bisa memasuki babak final, Anda bahkan akan mendapatkan babak pertama. 2 kualifikasi, karena poin pertempuran tim lebih tinggi dari pertempuran individu sebelumnya." Petik 2. Su Yang tersenyum satu sama lain. Dibandingkan dengan pertarungan tim, mereka berempat dapat membagi kekuatan tempur mereka dengan lebih sempurna, menyembunyikan latar belakang kuat masing-masing, dan mengamankan posisi teratas dengan lebih aman. Larut malam, ketiga saudara perempuan itu semua berkultivasi di kapal roh. Su Yang tidak ada hubungannya. Dia berencana berkeliling akademi pada malam hari untuk melihat apakah dia bisa menemukan beberapa petunjuk khusus. Suara mendesing, bayangan hantu terbang di langit malam, dan menara batu yang tak terhitung jumlahnya terang atau gelap. Melihat ke bawah dari langit awan satu demi satu menara batu gantung, Anda dapat merasakan luasnya akademi ini. Sebagai salah satu dari 10 akademi teratas di 3000 Daozu, fondasi jiwa suci tidak dapat diremehkan. Sekuat Su Yang, dan Anda dapat merasakan bahwa menara batu ini harus berisi formasi kuno yang sangat kuno dan kuat yang menutupi langit. Itu adalah kekuatan inti yang menjaga seluruh akademi. Dia mendesis. Ular kecil itu tiba-tiba menunjuk kepalanya lagi. "Bos, aku mencium bau khusus, itu pasti binatang yang sangat kuat." Su Yang terkejut, "Benarkah? Saya bahkan tidak menyadarinya. Bagaimana Anda mencium baunya? Hei, jangan lupa bahwa aku adalah darah ular piton naga, dan indera penciuman alami saya adalah eselon pertama di komunitas Warcraft, apalagi dibandingkan dengan umat manusia. Tentu saja, jika Anda serius, saya tidak lawanmu." Petik 2. Berhentilah menyanjung, bawa aku untuk melihat. Ketika dia datang ke akademi ini, Su Yang tidak melihat adanya fluktuasi dalam nafas monster-monster top. Dia memiliki firasat bahwa gelombang penemuan Xiao Snake ini akan membawa petunjuk penting. Segera, di bawah bimbingan si kecil ini, Su Yang datang ke kolam spiritual gantung besar di gunung belakang akademi. Cahaya surgawi bersirkulasi, dan ada cadangan aura yang cukup kuat di sekitar kolam spiritual ini. Ketika Anda melihat lebih dekat, ada 3 sapi biru yang menakutkan di dalam. Apa? Ternyata itu Azure Quinyu. Mengapa monster tingkat Raja Gunung Warcraft muncul di akademi? Mengaum. Ketiga pria besar itu sepertinya telah menemukan sesuatu juga, dan mereka meraung ke langit, terkejut bahwa banyak menara batu di sekitar mereka mengalihkan perhatian mereka ke sisi ini. Us-us. Segera, 3 pembangkit tenaga listrik di dunia gua mendarat di kolam roh, mengawasi sekitarnya dengan waspada. Dan kemudian mulai menekan ketiga Azure Quinyu dengan formasi khusus yang mirip dengan hipnosis. Yah, jika bukan karena orang-orang tua di akademi yang selalu membuat permintaan yang tidak bisa dijelaskan ini, kita tidak perlu khawatir untuk membicarakan hal ini sepanjang hari. Siapa bilang tidak? Hari ini saya makan Sueyu Tiange, besok saya akan makan buaya berkepala 2 Huoyu, dan lusa saya akan makan King Quinyu. Binatang buas apa yang langka dan apa yang mereka makan, saya benar-benar tidak mengerti apa yang terjadi bersama mereka. Petik 2. Oke, berhentilah mengeluh, jika kita ditemukan oleh orang-orang tua yang menarik itu, kita tidak bisa makan dan berjalan-jalan. Su Yang sedikit mengernyit, setelah melakukannya untuk waktu yang lama, raksasa-raksasa ini sebenarnya adalah makanan dari pembangkit tenaga misterius di akademi. Tampaknya gedung perpustakaan akademi ini benar-benar berbeda dari tempat pengumpulan buku biasa. Celah ketiga.
Saya khawatir itu adalah ujian yang sebenarnya. Petik 2. Meskipun tidak ada penemuan besar dalam perjalanan ini, setidaknya Su yang memiliki pemahaman umum di hatinya. Dalam sekejap mata, hari seleksi internal tiba, Su Yang dan keempatnya datang ke Menara Batu Longkun lebih awal, tetapi menemukan bahwa area Menara Batu hari ini tampaknya berkali-kali lebih besar dari biasanya. Ternyata setiap menara batu di akademi sebenarnya adalah medan perang lokal yang bisa berubah bentuk, didedikasikan untuk kontes. Segera, 7 atau 8 orang terbang satu demi satu, dan orang-orang ini sangat berbeda sehingga mereka tampak seperti bentuk yang aneh dan ganjil. Ada telur melon mentah yang tingginya kurang dari 1 meter 3 meter, seorang manusia besi yang kuat dengan tinggi lebih dari 2 meter, seorang pria kaya yang terlihat seperti sarjana berpakaian, dan seorang gangster kota yang berpenampilan sangat avant-garde dengan menyipitkan mata. Secara keseluruhan, kelas di bawah Long Kun ini benar-benar memiliki semua jenis orang. Ya, Long Kun, ini murid-murid barumu yang sedang dipinjamkan. Ku bilang, kenapa kamu begitu bertatap muka? Oh, pada pandangan pertama, mereka berempat tanpa hasil. Lihatlah fisik mereka yang kurus dan kecil, mereka mungkin tidak cukup bagiku. Keempat Su yang tampak menghina, dan bahkan mengantisipasi situasi ini sebelumnya. Di tempat seperti akademi, wajar untuk mengejek para siswa, belum lagi mereka belum pernah melihat kekuatan empat Su yang. Oke, jangan bicara omong kosong. Jarang bagi kita para guru dan siswa untuk mengumpulkan begitu banyak hal bersama, dan kita semua bergembira. Saat tongkat dupa, semua orang berkelahi dengan bebas, dan 5 yang terakhir tersisa di medan perang kali ini. Kontes mewakili tim yang kelas kami lawan. Petik 2. Long Kun berkata dengan lambaian tangannya yang besar, medan perang ditarik ke dalam lingkaran dengan sendirinya, yang dianggap sebagai penentu jarak. Setelah akademi keluar dari lingkaran ini, kekuatan selanjutnya akan secara otomatis diblokir untuk menghindari serangan terlalu jauh, banyak waktu untuk berhenti dan menyebabkan yang tidak perlu untuk alasan yang sama, mereka yang mengaku kalah bisa terbang langsung keluar dari lingkaran ini. Sebanyak 38 orang berkumpul di tengah medan perang pada saat yang sama, dan Long Kun memberi perintah, dan kekacauan dimulai secara resmi. Hahaha, aku paling suka kekacauan besar. Aku datang ke Akademi Jiwa Naga ini hanya untuk kekacauan setiap 3 bulan. Benar-benar mengasyikkan. Pandai Besi mengangkat palu godam setinggi lebih dari 2 meter dan membantingnya ke tengah medan perang. Ledakan, getaran yang sangat kuat meledak, dan 2 siswa muda langsung terpental dan mengumumkan keluar. Dalam kekacauan semacam ini, orang-orang dengan metode destruktif skala besar sangat diuntungkan, tetapi seringkali menjadi sasaran para penyintas yang terbatas. Empat Su yang sangat pintar, mereka tidak banyak bertindak. Mereka duduk di gunung dan menyaksikan harimau bertarung dengan bijaksana. Bagaimanapun, meskipun atas nama Brawl, kelangsungan hidup adalah proposisi inti dari ujian. Tidak apa-apa bersembunyi. Untuk beberapa alasan, bocah kecil berambut kuning itu tiba-tiba menatap Su Yang, dan menerbangkan senjata emas yang tak terhitung jumlahnya di antara jari-jarinya, dan setiap cahaya redup terkunci di posisi vital Su Yang. Yuan Ying menengah, lumayan. Su Yang terkekeh ringan, dia menendang kakinya di udara dan berbalik dan jatuh di belakang Huang Mao. Sinar cahaya pedang samar muncul dari belakang, yang juga mengunci napas lawan. Dilihat dari kekuatan cahaya pedang ini, itu tidak sekuat kentut Su Yang sebelumnya pada ras iblis, yang menunjukkan betapa terkekangnya dia. Zeng, Jian Mang tampak sedikit redup, tetapi saat dia terbang keluar, napasnya masih cukup berlebihan, setidaknya Huang Mao di sisi berlawanan harus memeriksa kembali level Su Yang. Ho, aku tidak berharap kamu memiliki 2 kesempatan sebagai mahasiswa pasca sarjana. Cahaya pedangmu sangat murni, jika bukan karena kekuatan spiritual, aku tidak akan bisa menghentikannya. Tangan kiri Huang Mao menyelinap ke dalam kehampaan dan memanggil perisai untuk memblokir pedang Su Yang. Ya, kamu lebih ulet dari yang aku kira. Kamu masih mau main? Keluarkan saja, aku akan menemanimu. Su Yang tidak terburu-buru untuk menyingkirkan orang ini. Konfrontasi tingkat ini menurutnya hanya membuang-buang waktu. Daripada mengajari anak-anak satu persatu, dia harus memilih salah satu saudara laki-lakinya yang lebih bersemangat untuk bermain dengannya Kuan dan baru saja mengirimnya pergi waktu sudah habis. Ling Qingsu jelas bukan ide yang sama dengan Su Yang.
Penguasa Agung Lanzong Surgawi dari dinasti Xia besar yang bermartabat tiba-tiba menarik pedangnya ketika menghadapi para pembudidaya ini di alam Yuan Ying. Ketika gerakan ini keluar, baik Bai Liansui dan Ling Yao secara naluriah melihat ke arahnya. Ketika orang lain bekerja sama, semua orang takut rekan satu tim mereka tidak akan bisa mengalahkan mereka, dan mereka akan menyeret diri mereka sendiri kembali. Tim TM Su yang takut mereka tidak akan menahan lawannya untuk melakukan operasi permainan yang menakut-nakuti lawannya. Ini tidak seperti permainan dunia. Namun, seperti yang dikatakan Su Yang, adalah pengalaman yang baik untuk membiasakan diri dengan makanan lezat pegunungan dan laut, membunuh ras iblis terlarang tertinggi, dan kembali dan memukul kucing dan anjing tingkat desa pemula. Zeng, dengan mengeluarkan pedang, Ling Qingsu langsung menghancurkan palu godam di tangan pandai besi, yang nyatanya membuat banyak pemula di tengah medan perang menghela nafas lega. Nak, aku ingin mengalahkanmu. Pandai besi besar itu bergegas menuju Ling Qingsu seperti terbang, dan ketiga wanita itu semua mengenakan pakaian pria, dan mereka tidak bisa membiarkan pihak lain sedikit pun mengasihani Xiang Yu, jadi mereka bergegas mati-matian seperti Tai Niu. Tanpa diduga, pada saat ini, sudut mulut Ling Qingsu mengangkat busur lucu. Tubuhnya membungkuk ke belakang dan kakinya tiba-tiba mengerahkan kekuatan goncangan balik yang sangat kuat langsung meruntuhkan banteng besi besar. Wow, paman pandai besi itu berteriak dengan enggan, tetapi sayang sekali orang-orang sudah bergegas keluar dari tepi lingkaran. Hei, Tai Niu, kamu benar-benar hebat, kamu bahkan tidak bisa mengalahkan siswa dengan status pinjaman. Diam, Long Kun, kamu pemula. Aku dihitung oleh seseorang dan kamu tidak bisa melihatnya. Hei, aku hanya bisa menyalahkanmu untuk tendon. Kamu bisa istirahat kali ini, pergi perlahan dan jangan mengusirnya. Nima ini, di mana hubungan guru-murid? Long Kun itu tampak seperti Bustar tua Yi Hong Yuan, dan pandai besi besar itu tampak seperti pemuda yang terpana yang ditipu uang. Dengan cara ini, kelompok siswa yang sama terus keluar dari permainan satu demi satu, hanya menyisakan 10 elit lagi di tengah medan perang, tentu saja termasuk 4 Suyang. Nah, sekarang adalah waktu pertandingan yang sebenarnya untuk final. Ayo maju satu persatu, dan 5 pemenang akan lolos. Jika tidak, jika seseorang terbakar, maka tim kompetitif 5 orang terkuat tidak akan dipilih. Saya setuju, maka saya akan memilih Anda. Saudara laki-laki yang seperti sarjana itu adalah orang pertama yang membuat pilihan dan menunjuk Ling Yao dengan kipas lipatnya. Saya punya kebiasaan buruk. Saya tidak suka orang menunjuk saya dengan sesuatu. Jika itu terjadi, saya akan marah. Suara mendesing. Ling Yao bergerak tiba-tiba, meninggalkan jejak bayangan di posisi semula. Dalam sekejap mata, sarjana dengan kipas dan kipas sudah terbang keluar dari lingkaran. Opo-opo. Teman itu tidak pernah bermimpi bahwa dia bahkan tidak akan melihat bagaimana kehilangan. Sial, ternyata kamu telah menghemat staminamu, menunggu terakhir kali untuk mengerahkan kekuatanmu. Kamu tidak punya jiwa saat kamu memainkan pertarungan besar seperti ini. Semua orang, Su Yang, yang baru saja memecahkan senjata tersembunyi dari rambut kuning, menunggu lawan terakhirnya hari itu dan merupakan satu-satunya Tao yang saat ini berada di lapangan dengan kekuatan puncak dari alam jiwa yang baru lahir. Anak muda, saya tidak suka menjadi kompetitif dan kompetitif. Saya datang ke kompetisi karena saya juga murid dari Akademi Jiwa Suci. Saya telah berlatih di sini selama lebih dari 100 tahun dan saya belum lulus. Tapi saya akan berhenti kapan saja, Anda harus berbelas kasihan. Petik 2. Su yang tersenyum dan mengangguk, senior, jangan khawatir, saya sangat masuk akal. Tapi kali ini, Su yang juga memberi kejutan kepada semua orang. Saya melihat bahwa orang ini tidak tahu teknik apa yang dia gunakan, dan dia diuraikan dengan jelas dan terbang ke arah lelaki tua itu, tetapi ketika tangan lawan menjentikkan dengan semua kekuatannya dan tanpa peringatan, dia memainkan kekuatan dari alam puncak jiwa baru lahir garis luarnya menyerupai balon yang meledak, menghilang ke udara dengan sekejap. Apa ini? Termasuk Long Kun, para penonton yang tidak pergi setelah dieliminasi semua menyaksikan adegan ini tercengang. Tiba-tiba, Su Yang Zhen tertinggal di belakang Dao Lama, bergerak di antara jari-jarinya, langsung menyegel lebih dari selusin lubang besar lawan, dan hasilnya sudah diketahui. Bagaimana mungkin? Cara apa yang kamu gunakan barusan? Kamu benar-benar bisa membutakan wawasanku. Lao Dao memperlakukan dirinya sebagai orang yang kuat. Bagaimanapun,
Menurutnya, meskipun Su Yang tampaknya hanya memiliki Ki Refining Realm, dan kemampuan bertarungnya berada di sekitar puncak Yuan Ying, latar belakangnya tidak boleh sedalam miliknya. Bagaimana dia tahu bahwa Su Yang masih hidup seorang pria berusia 100.000 tahun, di mana dia bisa mengetahuinya? Senior, meskipun aku tidak banyak bergerak selama kekacauan, taktik dan gerakan semua orang berada dalam jangkauan pengamatanku. 6 orang yang disingkirkan olehmu semua kalah dalam serangan mendadakmu. Di atas, ketika kamu mengambil inisiatif untuk menunjukkan kelemahan bagi saya tahu bahwa Anda masih akan menggunakan metode ini untuk melawan saya, jadi saya akan melakukannya. Petik 2. Dao tua itu menghela nafas dalam-dalam, dan hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tidak ada, aku tersesat, nak, buka kunci titik. Aku puntur untukku. Su Yang mendorong tangannya dengan keras, dan urat-urat tubuh lelaki tua itu kembali beroperasi dengan lancar, namun, pada saat ini, tangan lelaki tua itu langsung dipenuhi dengan aura puncak alam Yuan Ying yang kuat, dan dia berbalik dan menebas ke arah Su Yang dengan berat. Oh, apa kamu harus terus berjuang seperti ini? Senior, kamu punya pikiran seperti ini, kenapa kamu tidak lebih banyak menggunakan otakmu dan berpikir untuk lulus lebih awal? Ledakan, Su Yang mengaitkan kakinya di udara dan menendang pria tua itu dengan cepat ke Long Kun. Dengan kekuatan yang begitu kuat, dia bahkan terbang bersamanya. Nima, apa kamu akan ditendang jika makan melon? Saat ini, selain tim Su Yang, hanya tersisa 4 orang di lapangan. Ada sepasang saudara kembar yang berlatih kerja keras dalam satu tubuh. Kisi-kisi ini mengatakan bahwa tidak ada masalah dengan kekebalan. Mereka juga memiliki tingkat Yuan Ying yang tinggi, seperti 2 gunung daging kecil. Berdiri di samping mereka adalah seorang wanita tua yang juga merupakan Nas Chen Soul level tinggi, memegang benda seperti kail di tangannya dan membaliknya. Dia adalah dalang yang dapat mengontrol 4 boneka inti emas pada saat yang bersamaan. Tapi yang paling menarik bagi Su Yang adalah berdiri di sisi luar tim. Gadis kecil yang memegang papan gambar itu tampak seperti baru berusia 7 atau 8 tahun, dengan kuas dan papan gambar. Senjata apapun yang muncul di papan gambarnya adalah tidak ada. Itu bisa menjadi pedang padat yang nyata di bawah kondensasi kekuatan spiritual. Dia seorang tentara. Gadis kecil ini ternyata pelukis langka, itu langka. Su Yang memberi isyarat kepada gadis kecil itu, untuk beberapa alasan. Setelah gadis itu bertemu dengan mata jernih Su Yang, dia secara naluriah bergerak ke arahnya. Halo, kakak. Su Yang membelai kepala gadis itu, kamu diterima di Akademi Jiwa Suci di usia yang begitu muda. Itu tidak mudah. Gadis kecil itu tersenyum, karena saya memiliki kemampuan khusus. Saya dilahirkan dengan apa yang saya lukis, jadi saya diterima. Kakak, apakah Anda lapar? Apakah Anda ingin makan manisan hao? Tuan-tuan bisa melukis untuk Anda. Apakah Anda disebut tuan-tuan? Gadis kecil itu mengangguk dengan manis, topi di kepalanya membungkus pipinya yang bulat dan lembut, yang sangat menyedihkan. Tidak hanya Su Yang, tetapi 3 dewi di sebelahnya juga menganggap gadis kecil ini sangat imut. Bos, sudahkah Anda memutuskan? Bai Liansui tidak diragukan lagi adalah wanita yang paling memahami pikiran Su Yang, dan dia bertanya. Su Yang mengangguk lembut, tidak pernah melihat 3 orang yang tersisa di sisi berlawanan dari awal sampai akhir. Nak, kamu menggambar manisan hao untuk kakakmu, dan kakakmu akan membiarkanmu maju dan pergi ke kompetisi dengan kami, bagaimana dengan itu? Tuan-tuan mengangguk dengan sangat senang, tetapi tiba-tiba muncul dan mencetak kue wangi besar di wajah kakaknya. Su Yang sepertinya tiba-tiba merasakan cinta ayahnya, dan dia memeluk gadis ini dalam pelukannya. Mulai hari ini, kamu akan menjadi anggota tim kami. Ngomong-ngomong, kamu juga dipanggil Xiao Tuan-tuan. Kamu datang untuk menjadi hewan peliharaan kelompok kami, jadi kamu pasti minum makanan pedas. Bagaimana? Terima kasih saudara. Ledakan. Pada saat yang sama, Ling Yao membuat gerakan yang kuat, gelombang pedang meledak, dan ketiganya terbang ke atas panggung pada saat yang bersamaan. IX, ini gila, itu sombong. Apakah mereka semua akan berakhir dalam kekacauan? Mereka berempat sudah mengenal satu sama lain. Mereka adalah 4 siswa yang berkumpul. Kami tahu bahwa mereka sangat pandai dalam hal itu. Kami harus berkumpul dan menyerangnya dari awal. Sudah bagus sekarang. Mereka berempat telah memanfaatkannya. Petik 2. Dengan segala hormat, kalian yang tidak bisa menangani seperti ini, kalian tidak memiliki kesempatan sama sekali.
Huang Mao segera melompat, orang tua, saya tidak ingin mengganggumu, tergantung pada berapa umurmu, mohon perhatiannya setelah berbicara. Saya Bebe Lai Lai di gym. Dao bertarung dengan cara yang sama. Bagaimana kalau kamu menggigitku? Akibatnya, pertarungan grup offline yang tidak terduga tiba-tiba digelar, dan Long Kun buru-buru kehilangan sertifikat kualifikasi ke Su Yang dan keempatnya, dan segera terjun ke atmosfer bingkai. Su Yang membawa pergi keempat gadis itu dengan tatapan tak berdaya, dan dengan cepat kembali ke kapal roh. Wow, perahu yang indah sekali, kakak, apakah biasanya kamu dan saudara perempuanmu tinggal di sini? Ketiga dewi itu segera mengencangkan alis mereka, dan secara naluriah melahirkan jejak kewaspadaan. Bagaimana kamu tahu bahwa mereka perempuan? Su Yang jelas juga terkejut, untuk mengetahui bahwa Bai Liansui dan keterampilan penyamaran yang lain, akan sulit ditemukan tanpa fondasi puncak langit, tetapi itu adalah metode perisai yang melampaui alam permukaan mereka, tetapi dilihat oleh gadis berusia 8 tahun. Ini jelas, saya terlahir dengan wawasan seperti ini. Efek kamuflase akan memiliki warna berbeda di bidang penglihatan saya. Selama saya memantulkan kekuatan spiritual ke murid saya bisa melihat penampilan sebenarnya dari ketiga saudara perempuan. Mereka semua adalah yang pertama, kelas. Keindahan luar biasa Cina seindah tuan-tuan di masa depan. Petik 2. Nima, gadis ini benar-benar tidak punya cara untuk membujuk Su Yang berempat, siapa yang bisa memegang boneka yang ingin menciumnya beberapa kali. Dalam satu malam, Su Yang menyadari bahwa dia telah kehilangan posisinya dalam tim. Ketiga dewi akan berinteraksi dengan tuan-tuan setiap kali mereka punya waktu. Su Yang sedih hanya bisa diam-diam mengeluarkan ular naga kecilnya dan melihat ke bulan yang cerah. Tidak sampai Xiao Longmang dan tuan-tuan Sui bersama kemudian Su Yang benar-benar putus asa. Hari-hari santai tidak berlangsung lama. 3 hari kemudian, babak eliminasi pertarungan tim untuk seluruh Akademi Jiwa Suci secara resmi dimulai. Kompetisi dibagi menjadi 6 babak dan 2 hari. Karena adanya aturan kompetisi yang khusus, ketiga tim yang memiliki waktu tersingkat untuk memenangkan 3 babak di hari pertama akan langsung melaju ke final-final dan lolos kualifikasi untuk masuk akademi. Kemudian PR datang. Su Yang merumuskan serangkaian metode pertempuran yang berfokus pada kelompok kecil sebagai inti dan membuat keputusan cepat. Karena keterbatasan wilayahnya sendiri, Xiao tuan-tuan hanya dapat menggambar hingga 3 lampu pedang dalam satu waktu. Menurut saran Su Yang, mereka berempat menggunakan berkah dari lingkaran sihir khusus dan mentransfer kekuatan spiritual mereka ke tuan-tuan pada saat yang sama, dan gadis ini dapat menarik ratusan lampu pedang dalam sekejap. Dengan kehadiran Su Yang dan Ling Yao, cahaya pedang diberkati oleh ratusan puncak ilmu pedang, bagaimana beberapa pembudidaya jiwa baru lahir dapat melawan ritme yang akan diambil dalam sekejap. Sejak saat itu, hari pertama permainan menjadi lebih mudah. Di Menara Batu ke-17, Su Yang menghadapi 5 pria berbobot berat lainnya. Ku bilang, kalian benar-benar sombong saat masih menjadi murid. Dengan gadis kecil dalam pertarungan tim, apa karena tidak ada orang yang lebih kuat di kelasmu? Su Yang terlalu malas untuk berbicara dengan sampah ini, dan hanya membuat gerakan mengejek, hanya perlu 3 detik untuk mengalahkanmu. Ahahaha. Kelima pria besar itu saling menatap sejenak, dan kemudian mereka tidak bisa menahan tawa liar. Saudaraku, bukankah Bulbe mengatakan itu, mengalahkan kita dalam 3 detik. Bahkan jika kamu adalah dekan, tidak mungkin mengalahkan kita berlima dalam 3 detik. Lalu, tunggu dan lihat. Duang. Segera setelah gong berbunyi, pertempuran di medan perang Menara Batu ke-17 dimulai. 1. Su Yang mengangkat satu jari sedikit dan tersenyum dan memandangi 5 orang besar yang telah terbang. Ada gemuruh lingkaran sihir bercahaya di bawah kaki, dan kekuatan spiritual yang kuat dari 4 orang yang berkumpul di grup pada saat yang sama. 2. Ratusan pedang bersinar telah diselesaikan, jari-jari kecil tuan-tuan yang lucu muncul di atas kepala. Semua pedang bersinar benar-benar berubah menjadi pedang bersinar dan terbang ke arah 5 orang lainnya. Apa? Kelima pria kuat itu benar-benar tercengang, dan yang membuat mereka semakin putus asa adalah pada saat ini ketika Su Yang memanggil nomor 3. Wow, ledakan. Di mana Jian Mang lewat, kelima orang di ujung platform pertempuran runtuh dan terbang keluar. Tamat. Dalam 3 pertandingan berturut-turut, tim Su Yang mengandalkan langkah yang sama untuk menjatuhkan lawan mereka dalam waktu 3 detik. Hingga di penghujung hari pertama kompetisi, ketika 3 hasil teratas diumumkan,
momen puncak yang menjadi milik reputasi tim Suyang akhirnya tiba. Di akhir babak penyisihan, ketiga tim yang sudah langsung masuk final akan diumumkan di bawah ini. Tempat ketiga, tim Menara Guangwu Yunxi, 38 menit. Tempat kedua, tim Menara Batu Hongsan, 29 menit. Petik 2, ya Tuhan, 3 pertandingan digabungkan, pertarungan tim 5 orang selesai dalam setengah jam, itu luar biasa. Tempat pertama, tim perwakilan Menara Batu Longkun, waktu yang dihabiskan, 9.99 detik. Apa? Sejak saat itu, pada hari kompetisi, sejumlah besar penggemar sekolah dengan liar menyerbu pagoda roh Suyang, dan mereka semua ingin berinteraksi dengan 5 orang tersebut. Suyang tidak punya pilihan selain langsung mengendalikan kapal roh untuk meninggalkan Yuanyang Empire. Ini dianggap telah lolos dari fans gila ini. Invasi kita. Demikian pula, untuk gaya permainan khusus tim ini, tim peserta teratas juga telah membuat rencana yang ditargetkan. Namun, mereka mungkin tidak berharap bahwa di depan Suyang, lonceng dan peluit apapun hanya dapat ditukar dengan 2 kata yang konyol. Duang. Pertandingan pertama final secara resmi dimulai, dengan tim Longkun menduduki peringkat pertama melawan tim ke-30 Fuer di babak penyisihan. Karena ketenaran pertempuran pertama kemarin, hari ini pertandingan tim Suyang dijadwalkan di Menara Batu nomor 1, dan ribuan orang datang untuk menonton pertandingan pembukaan. Mengaum, munculnya monster kera yang menakutkan benar-benar mengejutkan semua siswa yang datang untuk menonton pertempuran tersebut. Ya Tuhan, tim Fuer benar-benar menggunakan Warcraft tingkat tinggi kera besar. Mengerikan, 5 orang, masing-masing dengan monster level tinggi. Nima ini menambah kekuatan tempur 10 orang. Terlebih lagi, kekuatan serangan kera besar mungkin lebih kuat daripada biksu yang mengendalikan mereka. Bagaimana lawan bisa bertarung? Petik 2. Tidak mungkin, pistol itu menembak burung pertama. Tim Longkun terlalu mempesona kemarin, dan semuanya ditujukan pada mereka hari ini. Semua jenis diskusi datang dan pergi, tetapi pada saat ini, Suyang terlihat santai, karena Suyang telah menugaskan 4 orang untuk memainkan permainan tersebut. Tuan-tuan, Anda bisa mulai. Saudara yang baik, saat gong dibunyikan, gadis kecil itu dengan cepat mengambil kuas dan mulai menggambar. Kelima kera besar itu meraung dan menyerang, dan ketiga Dewi Bai Lian Sui menanggapi pada saat yang sama. Suyang secara pribadi bertanggung jawab atas keselamatan tuan-tuan dan melakukannya, tidak ada apa-apa. Hanya berdiri di sampingnya, segera, garis besar ular naga kecil lengkap telah digariskan. Ku bilang, jangan lepas rantainya, yang ini tergantung padamu. Hei, jangan khawatir, bos, aku tidak memakan kristal ajaibmu tanpa bayaran, tapi kera besar ini untukku sebagai makanan. Suyang tanpa daya, apapun yang Anda inginkan. Mengaum, tiba-tiba, teriakan monster yang bisa digambarkan sebagai horor meletus, dan fluktuasi kekuatan yang mengerikan menyelimuti seluruh platform Menara Batu. Ketika ular piton naga tinggi muncul, 5 lawan yang kuat semuanya tertawa. Monyet, aku punya makanan. Beri aku cara paling brutal untuk menelan ular kecil ini dan membuat mereka putus asa. 5 monyet besar menjatuhkan diri dan menginjak kaki mereka, tetapi pada saat ini, ular kecil itu tiba-tiba berdiri dan berubah menjadi ular piton setinggi 3 meter dalam tampilan penuh. Tentu saja ini sebanding dengan penampakan sebenarnya dari ular piton naga ini di pegunungan Warcraft, tapi di pojok langit. 5 monyet, cukup untuk memberiku makanan lengkap. Dragon Piton asli yang bersembunyi di dalam pantom Dragon Piton membuka mulutnya lebar-lebar dan menelan salah satu kera besar. Saya pernah mendengar tentang tidak cukup serakah. Ini pertama kalinya. Begitu siswa di luar selesai berbicara, ular piton naga menelan monyet pertama ke perutnya dalam satu gigitan. Apa? Bagaimana ini mungkin? Seekor ular yang ditarik bisa memakan monster tingkat tinggi yang nyata. Dari mana asal-usul gadis kecil ini? Soul Painter, apakah itu benar-benar sekuat itu? Ribuan penonton benar-benar tercengang, ini tidak lagi membahas pertanyaan mana yang kuat dan yang lemah, tetapi keterkejutan tangan Xiao Tuan-Tuan ke langit. Segera setelah itu, sudah terlambat bagi beberapa kera besar berikutnya untuk melarikan diri, dan 5 biksu yang memanggil bis hampir roboh. Kera iblis itu sudah sulit untuk ditangkap. Mereka mengumpulkan mereka berlima dan menggunakan banyak kekuatan keluarga. Sekarang mereka bahkan tidak memiliki rambut monyet yang tersisa di pertempuran pertama. Saudara-saudara itu pingsan di tempat dan permainan berakhir.
Selamat kepada tim Longkun untuk kemenangan lainnya. Ya ampun, pelukis jiwa legendaris membuat penampilan yang menakjubkan, telah menjadi tak terkalahkan, mari kita bersorak untuk tim ini. Dengan berakhirnya duel ini, tim Su Yang langsung melaju ke 10 besar. Saat jeda, mereka secara resmi memperoleh sertifikat kualifikasi akademi di tangan Longkun dan mengeluarkan satu untuk kelompok kecil. Kalian, benar-benar siswa terbaik yang pernah saya bawa, saudara-saudara, ayolah, jika Anda benar-benar mendapatkan tempat pertama, saya akan menyiapkan kejutan untuk Anda. Su Yang tersenyum dan menepuk bahu Longkun, kakak naga, kami berjanji kepadamu bahwa, sebagai muridmu, kami akan membawakanmu yang pertama. Di masa depan, kamu tidak akan memiliki begitu banyak pemula. Longkun, pertandingan berikutnya adalah kontes 10 tim teratas yang sebenarnya berlangsung. 5 orang di depanku semuanya didandani dengan kipas lipat. Bedanya, kapten di tengah memegang papan catur di tangannya. Sepertinya dia harus menjadi Master Go, tapi matanya selalu menatap ke arah anak-anak kecil. Saudaraku, pria itu sangat jelek, aku tidak menyukainya. Pemain catur. Su Yang tersenyum dan membelai kepala kecil tuan-tuan, jangan takut, ada kakak laki-laki di sini. Karena tuan-tuan tidak menyukainya, dia akan membuatnya menyesal datang untuk berpartisipasi dalam game ini nanti. Bagaimanapun, apapun yang kamu lihat, aku akan membantumu. Petik 2. Tuan-tuan mengangguk dengan patuh, dan meluangkan waktu untuk mengaitkan jarinya dengan Su Yang. Duang, permainan secara resmi dimulai, dan benar saja, pemain papan catur itu mencibir, kakinya tiba-tiba bergetar, dan fluktuasi kekuatan yang kuat menyebar dengan cepat. Dalam sekejap, keadaan dunia tuan-tuan dengan cepat berubah, hanya menyisakan dirinya dan cendekiawan yang dikritik karena nilainya rendah, dan papan catur di depannya. Hei, gadis kecil, kamu bertekad untuk kalah. Karena kamu telah memasuki ilusi yang telah aku ciptakan, tidak ada yang bisa membantumu. Hanya jika kamu bermain catur dan memenangkanku, kamu bisa mengalahkanku dan membebaskan ilusi ini. Kelompok kecil itu cemberut, mengungkapkan ketidakbahagiaan, dan tidak terburu-buru untuk mengambil bidak catur itu. Pelajar itu tidak terlalu diterima, dan langsung memegang catur hitam untuk bergerak, untuk unggul. Gadis kecil, jangan berpikir bahwa menunda waktu itu berguna. Kamu tidak bisa menyelesaikan permainan catur. Kamu tidak pernah mau keluar. Sarjana itu tertawa terbahak-bahak, dan pada saat ini, suara Su yang mencapai telinga tuan-tuan. Nak, jangan takut. Lihat papan itu dan ikuti titik-titik hitam di atasnya. Itu panduan yang ditinggalkan kakakku untukmu. Mata tuan-tuan berkedip tiba-tiba, dan hanya dia yang bisa melihat bintik-bintik hitam di atasnya, yang persis seperti yang dilakukan Su yang secara pribadi melawan pria itu. Sarjana ini tidak pernah bermimpi bahwa dia tidak menindas seorang putri kecil yang tidak bisa bermain catur. Sebaliknya, di pemain catur pertama Kizu Solo, dengan bantuan Su Yang, negara bagian tuan-tuan segera menjadi aktif, mengambil bidak catur dan mendaftarkannya satu persatu. Pada awalnya ada lebih sedikit bidak di papan catur. Gadis ini naik tanpa memikirkannya. Pria yang berpakaian seperti sarjana mengira bahwa gadis kecil ini sedang main-main, dan berkata dengan senyum di wajahnya, gadis kecil, baru saja jangan khawatir. Bodoh, jika kamu tidak membuat 50 gerakan, aku akan membiarkan kamu tidak memiliki pekerjaan di papan. Petik 2. Sedikit. Tuan-tuan mengabaikan ini, dan terus meringis pada pihak lain. Hanya ketika jumlah bidak catur di papan terus meningkat, sarjana menemukan bahwa gerakan kelompok kecil yang tampaknya berantakan sebenarnya kacau dan teratur, yang tidak sesederhana yang dibayangkan. Waktu berpikir sarjana terus diperpanjang, tetapi tuan-tuan bahkan tidak perlu memikirkannya. Selama gilirannya mengambil tindakan, dia akan jatuh dengan tegas dan akurat. Sebaliknya, hal itu membawa tekanan besar kepada sarjana. Ku bilang, paman ini, bisakah kamu cepat-cepat, tolong, aku gadis kecil yang bahkan tidak bisa bermain sebagai pemula. Kamu masih mengaku sebagai pemain catur ahli. Jika kamu benar-benar kalah, kamu bisa membunuhmu. Petik 2. Diam, gadis bau, lihat apakah aku tidak akan membunuhmu tanpa meninggalkan sepotong baju besi. Bentak. Setelah diselesaikan, pelajar itu benar-benar percaya diri. Kamu, apakah kamu yakin ingin bermain seperti ini? Gadis ini akan memberimu kesempatan untuk menyesali permainan. Kamu, apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu mempermalukanku?
Laozi telah belajar catur selama ratusan tahun, dan dia tidak lebih baik dari boneka kecilmu yang bau. Tidak terlalu tidak masuk akal, kamu jatuh. Tuan-tuan tidak banyak bicara, dia langsung jatuh ke tengah permainan. Dalam sekejap, seluruh naga hitam di papan catur ditelan, dan setengah dari kekuatan utama cendekiawan itu langsung terbunuh. Apa? Ini tidak mungkin. Sarjana itu tercengang. Jika dia menganggap tuan-tuan sebagai seorang master sejak awal, dan berusaha sekuat tenaga untuk melawannya, bahkan jika dia tidak bisa menang pada akhirnya, tidak akan jelek untuk kalah, atau bahkan dikalahkan. Idiot, kamu kalah. Tampaknya ratusan tahun waktumu ini benar-benar sia-sia. Apakah kamu memikirkannya atau tidak? Tidak cukup bagimu untuk mengerti, seluruh timmu, juga. Karena kecerobohanmu, setelah dikalahkan oleh semua anggota, kamu benar-benar pecundang. Petik 2. Penampilan kecil tuan-tuan yang lucu, dikombinasikan dengan keluaran lidah yang begitu kuat dan beracun, langsung menghancurkan semua hati sarjana, dan seluruh orang berbaring ke belakang dengan mata tumpul. Suara mendesing. Saya melihat semburan cahaya di depan saya, keadaan ilusi berangsur-angsur menghilang, dan garis besar medan perang dipulihkan di depan saya. Ketika tuan-tuan sadar kembali, dia menemukan bahwa 4 orang lainnya di sisi berlawanan telah jatuh, hanya sarjana yang melihat ke sekeliling yang bingung, dan akhirnya berteriak seperti orang gila dengan kesedihan dan keputusasaan. Tidak, aku kalah dari gadis kecil dengan latar belakang catur ratusan tahun ini, tidak. Engah, seteguk besar darah menyembur keluar, dan buku itu tergeletak tak bergerak di tanah sepanjang hidupnya. Aku menyatakan bahwa Dragon Kun menang. Ya Tuhan, gadis kecil itu luar biasa. Lawannya adalah Xia Xing, yang dikenal sebagai pemain nomor 1 di Akademi Jiwa Suci. Para pemain yang kuat ini telah dikalahkan sepenuhnya oleh gadis kecil itu. Sungguh menakjubkan. Long Kun. Tanpa disadari, tim Su yang telah mengumpulkan banyak basis penggemar melalui game ini. Setelah memenangkan game, adegan itu benar-benar mendidih, dan Xiao Tuan-Tuan secara alami menjadi bintang yang menarik banyak perhatian. Bos, tim ini sepertinya sangat kuat. Di sudut, beberapa pria kuat yang mengenakan baju besi perak dengan tenang mengawasi medan perang. Kelompok orang ini adalah tim yang dibentuk oleh murid langsung di bawah komando para sesepuh perguruan tinggi. Mereka dijuluki Raja Tak Terkalahkan. Masing-masing dari 5 anggota tim telah memenangkan kejuaraan individu sebelumnya di kompetisi perguruan tinggi. Dapat bisa dibilang itu tim All-Star. 5 di antaranya bekerja sama. Selain juara, mereka juga ingin lolos ke akademi. Itu keledai atau kuda, dan mereka akan mengetahuinya setelah kita selesai bertarung. Menurutku, gadis kecil itu sekuat apapun itu, tapi itu hanya kepura-puraan. 4 lainnya ingin menyembunyikan kekuatannya. Kami akan berjuang untuk kejuaraan nanti. Lepaskan penyamaran dari mereka. Petik 2. Pertarungan kejuaraan akhirnya tiba. Awalnya, menurut niat Su Yang, pertempuran ini sengaja melepaskan air untuk menyembunyikan kekuatan sementara juga memungkinkan semua cahaya yang jatuh pada mereka berempat untuk dipindahkan ke lawan. Tetapi ketika dia memikirkan janjinya sebelumnya kepada Long Kun, Su Yang akhirnya menghilangkan ide ini. Bagaimanapun, dengan kekuatan mereka, tidak perlu terlalu berhati-hati. Sesuatu benar-benar terjadi, bahkan jika seluruh akademi akan dibatalkan. Su Yang bukan tidak mungkin. Antara lain, Su Yang hanya perlu memberi perintah untuk memanggil jutaan pasukan klan Iblis Elusa, apalagi akademi, bahkan seluruh kekaisaran Yuan yang akan dimusnahkan. Oke, apa yang akan dilakukan selanjutnya adalah pertarungan puncak yang sebenarnya. Akankah tim All-Star Raja yang tak terkalahkan ini terus memenangkan kejuaraan, atau Long Kun, kuda hitam terbaik yang berulang kali memecahkan rekor baru, akan bisa naik tahta? Kami akan menunggu dan melihat. Petik 2. Dikelilingi oleh sorak-sorai, 10 pembangkit tenaga listrik teratas dari kedua sisi telah muncul satu demi satu. Ya Tuhan, 10 orang, 8 dari mereka berada di tahap puncak jiwa baru lahir. Hanya anak dari Naga Kun dan master pelatihan Ki misterius yang tidak mencapai tahap jiwa baru lahir, dan kekuatan keseluruhan dari Wang Jue yang tak terkalahkan adalah terlalu banyak. Luar biasa. Petik 2. Tentu saja, 5 tim terkuat, tanpa kuda hitam Dragon Kun, saya bahkan berpikir saya bisa memberi mereka trofi secara langsung. Adapun tim Wang Jue, kapten tersenyum dingin dan mengepalkan tinjunya, gadis kecil, panggil paman, lalu minggir, kami tidak akan mengganggumu. Nima,
mulai menggoda tuan-tuan saat dia pertama kali muncul. Tapi gadis kecil itu masih menjulurkan lidahnya dengan angkuh dan memasang wajah. Sedikit, ayo sombong kalau kamu menang. Duang, gong berbunyi lagi, dan 5 Wang Jue yang tidak terkalahkan secara bersamaan melepaskan fluktuasi spiritual yang kuat. Itu, anak di bawah umur murni. Ini menarik. Bai Liansui terkekeh dan melihat satu-satunya biksu wanita dari pihak lain, biksu pembantu murni, semua tekniknya adalah untuk semua orang untuk mendapatkan keterampilan. Lalu bermainlah dengan mereka. Su yang sepertinya banyak bermain, kali ini dia akan menggunakan kekuatannya untuk mengajar juara yang bangga ini. Suara mendesing. Setelah keluar dari gerak kaki hantu, Su yang tidak memiliki taktik oportunistik, dan langsung pergi ke pemimpin pusat lawan dan menerkamnya. Bai Liansui dan Ling Yao membagi serangan di kiri dan kanan, keduanya menjadi satu musuh dan dua, sementara Ling Qingsu tinggal oleh Xiao Tuan-Tuan untuk melindungi keselamatannya di bawah perintah Su Yang. Nak, gambar saja apa saja, itu masalah besar untuk menghibur kakakmu dan mereka.